Ya, selamat pagi, siang, atau sore. Nah, kembali lagi dengan saya Mufti Rizal Putra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang saya pelajari pada desain analisis of eksperimen yang ditulis oleh Douglas de Montgomery. Ini saya akan membahas mengenai fitting regression model. Dalam berbagai permasalahan, terdapat dua atau lebih variabel terkait. Menarik untuk mengeksplor hubungan dari kedua variabel tersebut. Misalnya, dalam sebuah proses kimia, hasil produk berhubungan dengan suhu operasi. Insinyur ingin membangun model yang berkaitan dengan suhu dan kemudian menggunakan model untuk prediksi, optimasi proses, atau pengendalian proses. Secara umum, satu variabel dependen atau respon Y bergantung pada respon K, independen atau regresor. Hubungan antara variabel-variabel ini ditandai dengan model matematik yang disebut dengan regression model. Model itu regresi antara Y dan X1, X2, sampai X sehingga. Namun, dalam kebanyakan kasus hubungan fungsional sebenarnya tidak diketahui dan eksperimen tersebut memiliki fungsi yang sesuai untuk perkiraan. Ada interaksi yang kuat antara desain eksperimen dan analisis regresi. Sebagai ilustrasi, anggaplah kita ingin mengembangkan model empiris yang mengembangkan viskositas, menggabungkan viskositas polimer dengan suhu dan tingkat laju katalis. Model yang dapat digambarkan dalam hubungan ini adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E, di mana Y adalah viskositas, X1 adalah suhu, dan X2 laju katalis. Model ini disebut dengan multiple linear regression dengan dua variabel independen. Variabel independen sering disebut dengan variabel prediktor atau regresor. Istilah linier yang digunakan dari persamaan di atas adalah fungsi linier dari parameter yang tidak diketahui. Beta 0, beta 1, dan beta 2. Beta 1, beta 2, koefisien regresi parsial. Misalnya beta 1 mengukur perubahan yang dilakukan per unit Y pada X1 jika X2 konstan. Sedangkan beta 2 mengukur perubahan yang dilakukan per unit Y pada X2 jika X1 konstan. Model multiple linear regression. K sama dengan regresor, beta G, G sama dengan 0,01 sampai K dengan koefisien regresi. Model berkompleks dari persamaan di atas adalah Y sama dengan beta 0, plus beta 1 X1, plus beta 2 X2, beta 12 X1, X2, plus E. Jadi kita dapat menghitung residual dengan cara seperti ini, dan sum of square residual, estimate the beta, estimate the regression model. Ini adalah contoh permasalahan yang terdapat pada buku tersebut. Ini ditunjukkan data berupa viskositas scientific. Nilai-nilai dari observasi dan predicted value. Dapat menghitung residual dengan menggunakan pengurangan antara nilai observasi yang terbaca dikurangi dengan predicted value. Seorang insinyur kimia memiliki hasil dari sebuah proses. Adalah contoh yang berikutnya dapat kita pelajari. Variabel proses yang diketahui adalah suhu, tekanan, konsentrasi, katalis. Menjalankan desain 2/3 dengan 4 titik pusat. Notasi variabel kode plus 1, min 1, 2 pangkat ke faktorial desain. Ketika percobaan dilakukan dijalankan dengan semua variabel level run 8. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pembacaan yang salah, kombinasi tingkat faktor tidak memungkinkan, unit eksperimen bisa rusak, dan sebagainya. Saat menjalankan eksperimen yang dirancang, terkadang sulit untuk mencapai dan mempertahankan tingkat faktor presisi yang dibutuhkan oleh desain. Perbedaan kecil merupakan tidak penting, tapi yang besar berpotensi menjadi perhatian lebih. Metode regresi berguna dalam analisis percobaan yang dirancang di mana eksperimen tidak dapat memperoleh tingkat faktor yang disyaratkan. Percobaan diilustrasikan pada tabel 10.5 di bawah, menunjukkan variasi dari desain 2/3 dari contoh 10.2, di mana punya kombinasi uji tidak tepat yang ditentukan dalam perancangan.
Sebagian besar kesulitan tampaknya terjadi pada variabel suhu. Kesimpulannya, tidak ada pengaruh secara serius oleh pengamatan yang hilang. Contoh 10.4 memiliki urutan yang sangat sedikit. Ilustrasi praktis dari hasil eksperimen ini tidak akan berpengaruh secara serius oleh ketidakmampuan eksperimen untuk mencapai tingkat faktor yang diinginkan secara tepat. Hipotesis testing dari multiple regression. Uji dapat dan uji signifikansi regresi. Menentukan apakah hubungan linear antara variabel respon subset dari variabel regresor. Dan ya kan seperti umumnya, H0 apabila beta 1 sama beta 2 sama dengan tangga beta 3 yang sama dengan 0, H1 beta C tidak sama dengan 0, maka H0 ditolak jika tidaknya satu dari variabel regresor berkontribusi secara signifikan terhadap model. Usul pengujian melibatkan analisis of variance dari sum of square total ke dalam sum of square model dan sum of square residual. Jika H0 adalah H0 beta 1 sama dengan 0 adalah benar, maka distribusi sebagian X kuadrat di mana degree of freedom-nya adalah jumlah regresor setelah model. Kita bisa melihat bahwa distribusi SSE per beta kuadrat distribusikan X kuadrat min K min 1 dan SSE dan SSR adalah independen. Maka prosedur untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini perhitungan-perhitungan yang dapat dilakukan. Nilai P pada tabel 10.4 untuk statistik F bersama sekali sangat kecil, jadi kita akan menyimpulkan bahwa setidaknya dari ini adalah suhu dan tingkat katalis memiliki koefisien tidak nol, koefisien determinasi R kuadrat. R kuadrat adalah ukuran dari kontribusi pengaruh variabel X terhadap respon Y dan persamaan regresi. Karena R kuadrat selalu meningkat saat kita menambahkan variabel ke dalam sebuah model, beberapa ada yang memilih menggunakan adjusted R kuadrat statistik. Secara umum, adjusted R kuadrat statistik tidak akan selalu meningkat karena penambahan variabel ke model. Ketika R kuadrat dan R kuadrat adjusted berbeda secara dramatis, maka variabel yang dimasukkan ke dalam model non-signifikan. Secara umum, regression model diagnostik selalu diperlukan untuk memeriksa model yang pas untuk memastikan bahwa ia memberikan pendekatan yang memadai sistem yang benar, memverifikasi agar tidak ada asumsi residual yang salah. Jadi kita menggunakan standardized residual diperkirakan dari 2 digunakan sebagai ganti MSE untuk menghasilkan residentized residual secara eksternal. Pada umumnya disebut R-student. R-student menawarkan prosedur yang lebih normal untuk deteksi outlier melalui pengujian hipotesis. The prediction error sum of squares memberikan penskalaan residual yang berguna. Tes menggunakan masing-masing kemungkinan subset dan pengamatan N-1 sebagai kumpulan perkiraan data, dan setiap pengamatan pada gilirannya digunakan untuk membuat kumpulan data prediksi. Namun, adalah mungkin untuk menghitung crash dari hasil kuadrat terkecil yang sesuai dengan temuan pengamatan. Influence diagnostik, leverage points, penempatan poin dalam X ruang penting dalam menentukan sifat model. Secara khusus, pengamatan jarak jauh berpotensi memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap perkiraan parameter, perkiraan nilai, dan statistik ringkasan yang biasa. Testing of log of FI profit. Uji yang sangat penting adalah permulaan regresi umum dalam analisis percobaan yang dirancang. Uji saja dapat dilakukan asalkan istilah error dapat dikomposisi menjadi dua komponen yang ditunjukkan di bawah ini. SSPE adalah sum of square karena kesalahan murni. SSLOF adalah sum of square karena lack of it. Tes statistik untuk lack of it adalah untuk menghitung uji statistik F0 dan menyimpulkan bahwa regresi tidak linear jika F0 lebih dari FA, N sampai B, dan N sampai M. Terima kasih.